Good morning, student. How are you today? Nice to see you again. Gimana liburannya? How is your holiday? Oke, hari ini Bu Emma mau membahas materi yang kemarin Ibu kasih di WA ya. Dibuka boleh soalnya ya, langsung ke soal. Kita bahas soal nomor 1. Berilah tanda jawaban yang paling tepat ya. Nomor 1, Khulafaur Rasyidin merupakan masa pemerintahan Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Secara bahasa, Khulafaur Rasyidin itu apa? Jadi kamu secara kata per katanya diartikan ya. Khulafaur Rasyidin menurut istilah adalah pemimpin umat Islam, yaitu pengganti Nabi Muhammad SAW yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad. Secara bahasa, Khulafaur Rasyidin berasal dari bahasa Arab yaitu Al-Khulafa dan Ar-Rasyidin. Khalifah artinya pengganti, sedangkan Ar-Rasyidin artinya mereka yang mendapat petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin menurut bahasa adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin atau penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 sahabat yang terpercaya, yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq yang menyebut dirinya sebagai pengganti Rasulullah, Khalifati Rasulillah. Khalifah kedua adalah Umar bin Khattab yang menyebut dirinya Khalifati Rasulillah, penggantinya Rasulullah. Yang dimaksud adalah penggantinya Abu Bakar. Ketiga adalah Utsman bin Affan dan keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Mereka semua adalah para sahabat dekat Nabi Muhammad yang tercatat paling dekat dan paling dikenal dalam membela ajaran yang dibawanya di saat masa kerasulan Muhammad SAW. Keempat khalifah tersebut dipilih bukan berdasarkan keturunannya, melainkan berdasarkan konsensus bersama umat Islam atau kesepakatan bersama umat Islam, atau secara simpelnya melalui musyawarah, bukanlah karena keturunan, berdasar keturunan, bukan kerajaan ya. Mengapa? Karena Rasulullah tidak memberikan petunjuk cara memilih pemimpin ya. Tidak ada rujukan yang jelas yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad tentang bagaimana suksesi atau mencari pengganti kepemimpinan Islam. Oke, sekarang nomor 2. Jadi tadi apa artinya? Para pengganti yang mendapatkan petunjuk. Oke, nomor 2. Abu Bakar adalah khalifah pertama dalam masa Khulafaur Rasyidin. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar dipanggil atau nama panggilannya adalah Abdul Ka'bah. Namun demikian mempunyai nama asli ya. Nah, siapa nama aslinya ya? Di situ ada pilihan, ada 4, mana yang paling tepat. Nama Abu Bakar As-Siddiq sebenarnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr al-Quraisy al-Taimi. Bertemu keturunan dengan Rasulullah pada kakeknya, yaitu Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Ibunya Ummul Khair Salma binti Sakhr bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim. Berarti ayah dan ibunya berasal dari kabilah Bani Taim. Ayahnya diberi julukan Abu Quhafah, dan pada masa jahiliyah Abu Bakar memiliki panggilan Atik. Abu Quhafah mempunyai 3 putra. Yang Abu Quhafah mempunyai 3 putra. Yang pertama adalah Atik, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Mu'tak dan Utaik. Nama singkat Abu Bakar adalah Abdullah bin Abu Quhafah. Untuk kepribadian Abu Bakar sendiri adalah dia dikenal sebagai dengan kebaikan dan keberaniannya, kokoh pendirian, ramah, selalu memiliki ide-ide yang cemerlang untuk keluar dari permasalahan yang pelik. Ia memiliki azimah, faqih, penyabar, rendah hati, wirat, juhud, dan tawakal. Keutamaan Abu Bakar As-Siddiq adalah ketika diajak oleh Nabi untuk mengimani Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad SAW, langsung membenarkan dan mengimaninya. Yaitu pada peristiwa apa? Isra Mi'raj, ia membenarkan tanpa ragu. Ketika Rasulullah sakit, yang dipesan menjadi imam adalah beliau ya. Kemudian
Dipertanyakan nomor 3 yaitu Abu Bakar menjabat sebagai khalifah selama berapa tahun? Ya, ada 2 tahun, 5 bulan, 10 tahun, 11 atau 12 tahun. Ya, Abu Bakar memerintah tidak lama. Ya, menjadi khalifah kurang lebih selama 2 tahun, 11 sampai 13 Hijriah. 632 sampai 634. Jadi Khulafaur Rasyidin dimulai pada tahun berapa? 632, yaitu ke tahun wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ia diangkat sebagai khalifah melalui proses kompetisi yang sangat ketat antara dirinya dengan Sa'ad bin Ubadah, disebut juga Abi Ubadah. Ya, itu saingannya ya. Kalau ditanya siapa saingannya, itu Sa'ad bin Ubadah atau Abu Ubadah. Dinamika politik saat itu memuncak. Persaingan antara kedua kandidat sangat tajam sehingga perselisihan antara dua pihak yaitu Muhajirin dan Ansor. Jadi kedua-duanya merasa memiliki hak untuk menjadi khalifah. Ya, Muhajirin dan Ansor. Namun akhirnya diputuskan bahwa karena kedekatannya Abu Bakar dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka disepakatilah Abu Bakar ya menjadi pengganti Rasulullah. Peristiwa ini dapat diatasi Umar bin Khattab, yaitu perselisihan antara kaum Muhajirin dan Ansor ya, dengan berbagai argumentasi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Meskipun pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq relatif singkat, namun sangat terlihat keberhasilan setiap kebijakannya. Apa saja sih kebijakan dari Abu Bakar As-Siddiq selama 2 tahun 5 bulan tersebut ya? Yaitu adalah satu, pengiriman pasukan di bawah pimpinan siapa? Usamah ya, kemana? Ke Romawi. Yang pertama. Yang kedua adalah memberantas pembangkang zakat, yang tidak mau zakat diperangi ya. Kemudian perang Riddah atau untuk memerangi kaum yang murtad. Dan yang terakhir adalah pengumpulan mushaf Al-Quran. Perluasan wilayah ke Irak, Syria, Hirab, memerangi nabi palsu, kekuasaan bersifat sentralistik, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, juga hukum dipegang langsung oleh khalifah. Jadi saat Nabi Muhammad di Madinah dan juga Khulafaur Rasyidin, kekuasaan tertinggi adalah khalifah ya. Kemudian Abu Bakar wafat di mana? Ya, dia pada usia 63 tahun pada hari Senin 23 Agustus 634 Masehi. Setelah lebih kurang 15 hari terbaring di tempat tidur karena sakit, dan mewasiatkan agar Umar menggantikan sepeninggalnya. Ya, jadi wafatnya pada tahun 634. Jadi Umar bin Khattab menjadi pengganti Abu Bakar karena wasiatnya siapa? Abu Bakar sebelum meninggal mewasiatkan bahwa penggantinya beliau adalah Umar. Sekarang nomor 4, nama tempat pertemuan kaum Muhajirin dan Ansor di Madinah guna membicarakan pengganti Rasulullah adalah apa? Nama tempatnya ya. Ada Sakifah bin Bakar, Sakifah bin Mudor, Sakifah Bani Sa'ad, Sakifah Bani Sa'idah. Ini sering keluar ya. Rasulullah wafat hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 8 Juni 632 ya. Saat itu beliau berumur 63 tahun. Selama 13 hari beliau sakit, yaitu mulai 29 Safar 11 Hijriah. Pada hari itu Rasulullah menghadiri prosesi pemakaman salah satu sahabat di pemakaman Baqi. Sepulang dari pemakaman Baqi tersebut, Rasulullah jatuh sakit. Suhu tubuhnya panas melebihi ukuran manusia normal. Kondisi kesehatan Rasulullah SAW semakin hari semakin lemah. 4 hari menjelang wafatnya, beliau sudah tidak mampu jadi imam, lalu digantikan oleh Abu Bakar. Kemudian juga terjadi perselisihan kaum Muhajirin dan Ansor muncul setelah Rasulullah SAW wafat ya, cerita yang tadi. Karena Rasulullah tidak menunjuk penggantinya, maka terjadilah perselisihan tersebut.
Setelah Umar bin Khattab juga turut andil untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Terpilihlah Abu Bakar ya, melalui argumentasi mereka. Siapa saingannya tadi? Abu Bakar itu bersaing dengan Sa'ad bin Ubadah dari kaum Ansor. Abu Bakar dan Rasulullah kan berasal dari kaum Muhajirin atau orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Ansor adalah penduduk Mekah asli. Kemudian nomor 5, prestasi Abu Bakar As-Siddiq apa saja ya. Kemarin ada di buku ya, sudah dihafal belum? Walaupun Abu Bakar As-Siddiq memimpin umat Islam selama 2 tahun, meskipun masa kepemimpinannya ini sangat singkat, namun terlihat ya, yaitu apa saja sih? Menumpas kelompok pembangkang. Pada masa itu beberapa suku Arab yang berasal dari Hijaz dan Najd menyatakan murtad atau membangkang kepada khalifah baru dan sistem yang ada. Suku-suku tersebut menyatakan bahwa mereka hanya memiliki perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kewafatannya berarti terputuslah perjanjian tersebut atau perjanjian tersebut tidak berlaku lagi. Ada pula yang menolak membayar zakat ya. Sebagian kelompok yang lain juga kembali memeluk agama dan tradisi lamanya, yaitu menyembah berhala ya. Menghadapi keadaan tersebut, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bersikap tegas. Di balik ketegasannya itu, As-Siddiq tetap berpesan pada panglimanya untuk mengadakan pendekatan secara persuasif atau damai ya. Jadi bukan berarti kaum muslim itu suka perang, tidak ya, melalui pendekatan yang bijak gitu ya. Di antara orang yang mengaku nabi palsu juga banyak sekali di zaman Abu Bakar yang muncul sebagai nabi-nabi palsu, yaitu Musailam al-Kadzab. Kemudian Musailam al-Kadzab ini yang terkenal ya. Al-Kadzab itu artinya pendusta, berasal dari Yamamah. Dia mendapat dukungan dari Bani Hanifah sehingga berhasil mengumpulkan ribuan pengikut. Disinilah karena saking banyaknya pengikut dari Musailam al-Kadzab terjadilah perang, yaitu perang Yamamah, melibatkan pasukan muslim dan pasukan Musailamah pecah. Perang ini akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin, dipimpin oleh Khalid bin Walid ya, meskipun mengakibatkan banyak penghafal Quran wafat. Walaupun menang tapi banyak mati syahid ya di kaum muslimin. Kemudian Tulaiha bin Khail al-As'ari juga menganggap dirinya sebagai nabi. Siapa tadi? Salama, Tulaiha. Tulaiha ini dari mana? Dari Bani As'ad, yaitu Ghatafan dan Bani Amir. Abu Bakar mengirim pasukannya dipimpin oleh Khalid bin Walid untuk memerangi kelompok ini dan berhasil. Yang kedua adalah mengkodifikasi Al-Quran. Dampak dari perang yang berlangsung di era kepemimpinan Abu Bakar, banyak penghafal Quran yang gugur ketika membela agama Allah. Situasi ini pun diresahkan oleh kaum muslimin yang khawatir bahwa Al-Quran akan lenyap dengan seiring para penghafalnya yang semakin berkurang. Jadi atas inisiatif Umar bin Khattab, Abu Bakar diberi saran. Jadi siapa yang beri sarannya? Umar ya. Awalnya memang Abu Bakar dengan alasan Rasulullah tidak pernah membukukannya, merasa tidak wajib untuk membukukannya. Namun akhirnya beliau menurut ya kepada Umar bin Khattab mengumpulkan mushaf-mushaf yang tersebar di antara para sahabat, dibantu oleh Zaid bin Thabit sebagai pemimpin untuk mengumpulkan Al-Qur'annya. Setelah selesai dikumpulkan, mushaf itu kemudian diserahkan kepada sang khalifah, yaitu Abu Bakar. Setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, mushaf tersebut disimpan oleh putra Umar bin Khattab, yaitu Hafsah binti Umar. Yang berikutnya adalah perluasan wilayah. Abu Bakar melakukan perluasan wilayah dakwah, yaitu menyebarkan ajaran Islam ke wilayah yang lebih luas lagi setelah situasi sosial politiknya dirasa stabil. Penyebaran Islam ini dilakukan dan dipimpin oleh Panglima Usamah bin Zaid bin Harithah ke Suriah, salah satunya.
Sebenarnya pasukan ini telah dipersiapkan sejak zaman Nabi, tapi karena beliau meninggal tertundalah ya. Pasukan siapa tadi? Usama bin Zaid bin Harisah ke Syria kalau zaman sekarang Syria itu ya. Tertunda, kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar. Tidak berhenti di situ, umat Islam di bawah kepemimpinan Abu Bakar juga merambah ke Persia dan Bizantium. Jadi mana tadi? Syria, Persia, Bizantium ya. Bizantium itu Roma, Persia itu Iran, kemudian Syria itu ya Syria yang sekarang. Kemudian melalui perang Yarmuk yang cukup sulit, pasukan Islam akhirnya berhasil ya menaklukkan Bizantium dan juga menjadi awal runtuhnya kekaisaran Bizantium. Kemudian nomor 6, pengganti Abu Bakar siapa? Umar bin Khattab. Bagaimana cara pemilihannya? Yaitu ditunjuk oleh Abu Bakar ya. Jadi sebelum meninggal Abu Bakar memberikan wasiat dengan menunjuk Umar sebagai penggantinya ya. Umar bin Khattab bin Naufal bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyad bin Abdullah bin Qurt bin Razan bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Abu Hafs Adawi julukan Umar bin Khattab pada Al-Faruq ya, Al-Faruq. Dia punya perawakan yang tinggi, besar, mampu bekerja dengan dua tangannya secara seimbang ya. Saking gagahnya ya. Dia sangat ditakuti oleh kawan maupun lawannya. Bahkan dikatakan setan aja takut sama Umar kalau lewat ya, minggir. Adapun ibunya bernama siapa? Ibunya Umar bernama Hantamah bin Hisham bin Al-Mughirah. Hujan. Umar bin Khattab adalah orang yang sangat tawadu kepada Allah ya, sangat tawadu. Dia memiliki pola hidup yang sangat sederhana. Dia orangnya sederhana tapi tegas. Jadi kombinasi antara lembut dan tegas. Dia memiliki cincin yang bertuliskan nasihat untuk dirinya sendiri. Apa sih cincinnya? Kurang lebih cukuplah kematian sebagai peringatan bagimu. Jadi Umar bin Khattab ini orang yang sangat tawadu dengan masa lalu yang kelam ya. Ketika dia masih kafir, dia sempat membunuh anaknya sendiri karena belum mengerti, belum masuk Islam ya. Dia memerintah selama 10 tahun, yaitu 13 sampai 23. Coba dihafal ya. 13 sampai 23 Hijriah. Tadi kan Abu Bakar memerintah tahun 632 sampai 634, 2 tahun. Sedangkan Umar 634 sampai 644 Masehi atau 13 sampai 23 Hijriah. Berarti berapa? 10 tahun ya, dengan berbagai prestasi yang monumental. Abu Bakar bin Khattab ini wafat akibat ditusuk oleh siapa? Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, dia mantan budak Persia atau Iran. Dia juga seorang Majusi. Majusi itu penyembah api ya. Dari mana? Budak Persia, orang Persia, budak pula ya. Kemudian nomor 7, tentang sifatnya Umar bin Khattab. Dia memiliki sifat tegas namun juga gampang menangis karena hatinya sangat lembut ketika mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran ya. Berarti dia memiliki sifat tegas dan lemah lembut, bukan lemah ya, lemah lembut. Nomor 8, sedangkan sahabat yang mendapatkan julukan karomallah wajah, itu wajah yang dimuliakan oleh Allah adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jawabannya adalah Ali ya. Nama lengkap Ali adalah siapa? Ali bin Abi Thalib bin Abdul Manaf bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Al-Nadhr bin Kinanah. Abu Hasan dan Al-Husain mendapat gelar Abu Turab. Jadi abunya Hasan. Abu itu apa?
ayahnya Hasan dan Hussein. Dia mendapat gelar Aturub dan Karomaullah Wajah. Keponakannya Rasulullah sekaligus juga menantu dari putri beliau, yaitu siapa? Istrinya Ali, Fatimah Az-Zahra. Ali bin Abi Thalib Karomaullah Wajah, orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan anak-anak keponakannya Rasulullah, ya, sekaligus menantu. Ia merupakan salah satu dari 10 sahabat yang diberitakan atau dijamin masuk surga. Hubungan kekerabatan Ali dengan Rasulullah sangat dekat. Ini tercermin dari perkataan beliau. Apa? Anta minni wa anna minka. Engkau bagian dariku wahai Ali dan aku bagian darimu. Seandainya Islam ini saya, maka pintunya adalah Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena saking cerdasnya Ali, ya, menguasai banyak hadis-hadis, ya, karena hidup bersama Rasulullah sejak kecil. Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah kurang lebih selama 5 tahun. Umar berapa? Umar 10, ya. Kalau Ali 5. 35 sampai 40 Hijriah, 655 sampai 660 Masehi. Ia dianggap sebagai khalifah dengan mengalami berbagai intrik politik yang luar biasa. Intrik artinya banyak kecurangan-kecurangan, banyaknya serangan-serangan dari luar maupun dari dalam, ya. Kemudian juga banyak kelicikan-kelicikan. Intrik itu artinya licikan, ya, dari orang-orang yang tidak suka pada Ali. Ali bin Abi Thalib meninggal, ya, dibunuh sama seperti Umar, ya. Umar tadi siapa yang membunuh? Abu Lu'lu. Sedangkan Ali bin Abi Thalib meninggal karena dibunuh oleh Ibnu Muljam atau nama lengkapnya Abdurrahman bin Muljam saat melaksanakan sholat. Kemudian nomor 9, prestasi dari Khalifah Umar. Khalifah Umar yang harus kita hafal minimal adalah yang paling banyak dilakukan oleh Umar adalah perluasan wilayah. Umar melakukan perluasan wilayah. Kenapa? Karena dia menjalankan tanggung jawabnya sebagai khalifah untuk memperluas wilayah dakwah Islam, ya. Beliau melakukan perluasan besar-besaran dan dikenal sebagai periode Futuhat al-Islamiyah. Futuhat al-Islamiyah. Secara berturut-turut dakwah Islamnya sebagai berikut, yaitu ke Suriah, Persia, Mesir, ya. Waktu itu Suriah merupakan pusat perdagangan yang penting, ya. Ingat, ya, Suriah adalah pusat perdagangan yang penting. Oleh karena itu Umar berusaha menguasai Suriah. Kemudian wilayah Suriah ini juga memiliki beberapa kota yang menjadi pusat kekuatan Romawi Timur, ya. Romawi Timur itu kita kenal dengan ibu kotanya adalah Bizantium yang beragama Kristen. Jadi saat itu Islam lawan kuatnya adalah yang selalu menyerang, yaitu Romawi Timur atau Bizantium, beragama apa? Kristen. Beberapa kota tersebut adalah Damaskus, Yordania, Yerusalem, Hims, Antioquia, ya. Kota-kota yang dikuasai oleh Romawi yaitu Damaskus, Yordania, Yerusalem, Hims, dan Antioquia. Pada saat itu Damaskus dapat ditaklukkan oleh orang Islam, ya. Kemudian wilayah dakwah Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab begitu luas sampai ke Afrika Utara, Armenia, sampai wilayah Eropa Timur. Sampai Eropa dikuasai oleh Umar bin Khattab. Afrika, Armenia, Eropa Timur, ya. Khalifah Umar bin Khattab membagi wilayah Islam menjadi 8 provinsi serta menunjuk gubernur-gubernurnya. Kemudian apalagi yang dilakukan oleh Umar selain perluasan wilayah, banyak sekali prestasinya, ya, selama berapa tahun tadi? 10 tahun, ya.
Yang kedua adalah mengatur administrasi dan keuangan. Jadi perluasan wilayah juga dibarengi dengan penyusunan atau pengaturan administrasi dan keuangan negara yang rapi. Ya. Umar adalah seorang yang tegas dalam pemerintah. Pemerintahan ini karena perluasannya sangat cepat, maka Umar mengatur administrasi negara, mencontoh administrasi yang sudah berkembang terutama di Persia, ya. Di Persia, kemudian administrasi ini membagi-bagi wilayah provinsi menjadi berapa? 8 ya. Apa saja provinsi yang dibagi-bagi oleh